Pukul 10 malam, perpustakaan kampus sepi, hanya derit kipas tua di langit-langit yang memecah keheningan. Cahaya neon berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang aneh di dinding. Arum duduk di sudut ruangan, jari-jarinya lincah mengetik di laptop. Layar memancarkan cahaya biru yang menerangi wajahnya yang pucat, matanya dalam, seperti menyimpan rahasia. Makalah tentang folklore lokal yang ia kerjakan sudah mendekati tenggat, tapi pikirannya terus melayang ke cerita-cerita seram yang ia baca untuk riset, tentang air terjun terkutuk di hutan dekat kampus. "Arum, udah malam, pulang yuk," ujar Dita, teman sekamarnya, sambil memasukkan buku-buku ke tas ranselnya. Rambutnya yang dikuncir kuda bergoyang saat ia melirik jam di dinding. "Aku nggak mau jalan sendirian." "Sebentar, Dit," jawab Arum tanpa menoleh, suaranya datar. "Makalah ini harus selesai malam ini. Dosenku galak banget." Dita mengerutkan kening, mendekati meja Arum. "Kamu kelihatan nggak enak badan. Matanya merah loh. Yakin nggak mau istirahat dulu?" Ia menarik kursi dan duduk di sebelah Arum, mencoba membaca layar laptop. "Apaan sih yang kamu tulis? Cerita hantu lagi?" Arum tersenyum tipis, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. "Bukan hantu, cuma mitos lokal. Tentang air terjun di hutan belakang kampus. Katanya, ada arwah wanita yang suka muncul di sana." Ia berhenti mengetik, menatap Dita. "Kamu pernah dengar cerita itu kan?" Dita menggigil, menarik jaketnya lebih erat. "Jangan ngomong gitu, Rum. Aku nggak suka cerita beginian." Ia melirik ke jendela di mana kegelapan malam menekan kaca. "Lagian, hutan itu nggak aman. Mahasiswa senior bilang, dulu ada yang hilang di sana. Nggak ketemu sampai sekarang." Arum mengangguk, tapi pikirannya justru tertarik pada cerita itu. Sebagai mahasiswi antropologi, ia terbiasa menggali cerita rakyat, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia membaca tentang air terjun itu, dadanya terasa sesak, seperti ada yang memanggilnya. "Mitos itu cuma cerita, Dit," katanya, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. "Aku cuma perlu referensi buat makalah. Terserah kamu deh." Dita menghela napas, berdiri. "Aku pulang duluan. Kalau mau ikut cepetan. Aku nggak mau nunggu sampai tengah malam." Ia menatap Arum dengan khawatir. "Jangan lewat jalan pintas di hutan. Ya, lebih baik muter lewat gerbang utama." "Iya, tenang aja," jawab Arum. Tapi suaranya tak meyakinkan. Ia kembali menatap layar, jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Kalimat terakhir yang ia ketik berbunyi, "Konon, air terjun itu menyimpan dendam yang tak pernah padam." Dita menggelengkan kepala, lalu berjalan menuju pintu. "Pokoknya, jangan lama-lama. Aku serius, Rum." Pintu perpustakaan berderit. Saat ia keluar, meninggalkan Arum sendirian. Hening kembali menyelimuti ruangan. Arum mencoba fokus, tapi pikirannya terus kembali ke air terjun itu. Ia membuka jurnal lama yang ia temukan di arsip perpustakaan, berisi catatan tentang seorang wanita yang hilang di hutan puluhan tahun lalu. Namanya tidak disebutkan, tapi dikatakan bahwa ia dibunuh dan tubuhnya dibuang ke air terjun. Arum merinding, tapi ia tak bisa berhenti membaca. "Ini cuma cerita," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, lampu neon di atasnya berkedip lebih cepat, lalu mati sejenak sebelum menyala kembali. Arum tersentak, jantungnya berdegup kencang. "Cuma lampu rusak," katanya pada diri sendiri, tapi tangannya gemetar saat menutup laptop. Ia melirik jam. Sudah pukul 11 lewat. Perpustakaan seharusnya tutup 10 menit lalu, tapi penjaga tak terlihat dimanapun. Arum buru-buru memasukkan barang-barangnya ke tas. Ia ingin segera pulang, tapi pikiran tentang jalan pintas di hutan terus menggodanya. Jalur itu memangkas, waktu tempuh ke asrama hampir setengah jam, dan ia sudah lelah. "Nggak akan apa-apa," bisiknya, meski firasat buruk menggerogoti hatinya. Saat ia melangkah keluar perpustakaan, angin malam menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah dan daun. Busuk, kampus terasa asing dalam kegelapan, seperti dunia yang berbeda. Arum menarik napas dalam, lalu melangkah menuju gerbang samping yang mengarah ke hutan. "Cuma 15 menit, katanya, mencoba memberi semangat pada diri sendiri. "Aku akan baik-baik saja." Di kejauhan, dari arah hutan, ia mendengar suara samar,
seperti isakan wanita. Arum berhenti, jantungnya kembali berdegup kencang. "Dita," panggilnya, meski tahu Dita sudah jauh di depan. Tak ada jawaban, hanya angin yang bersiul di antara pepohonan. Ia menelan ludah, lalu mempercepat langkah, tak menyadari bahwa setiap langkah membawanya lebih dekat ke jurang yang kelam. Kabut tebal menyelimuti hutan, menyelubungi pohon-pohon tua yang berdiri bagai bayang-bayang raksasa. Arum berjalan cepat, sepatunya mencipratkan genangan air di tanah berlumpur. Cahaya bulan hanya samar menerobos ranting-ranting, menciptakan pola-pola aneh di jalur sempit yang ia lalui. Tas ranselnya terasa semakin berat di pundak, dan napasnya memburu. "Cuma 5 menit lagi," gumamnya, mencoba menenangkan jantung yang berdegup kencang. Firasat buruk yang ia rasakan di perpustakaan kini terasa lebih nyata, seperti ada mata tak kasat yang mengintainya dari kegelapan. Tiba-tiba, suara ranting patah di belakangnya membuat Arum tersentak. Ia berbalik, tangannya meraih ponsel di saku, jaket. "Siapa itu?" tanyanya. Suaranya gemetar, nyaris tersapu angin. Cahaya layar ponselnya hanya menerangi beberapa langkah di depan, tapi tak ada apapun selain kabut dan bayang-bayang. "Dita, kalau itu kamu, ini nggak lucu," serunya, meski ia tahu Dita tak mungkin ada di sana. Hening, hanya desis angin. Yang menjawab membawa aroma tanah basah yang kini bercampur sesuatu yang aneh. Bau logam, seperti darah. Arum mempercepat langkah. Jantungnya kini berdetak seperti genderang. Jalur pintas ini seharusnya aman, pikirnya. Tapi cerita Dita tentang mahasiswa yang hilang terus bergema di kepalanya. Ia mencoba fokus pada suara langkahnya sendiri, tapi tiba-tiba sebuah suara lain menyusup, isakan pelan, seperti tangisan wanita, dari arah jurang di sisi kiri jalur. Arum berhenti, napasnya tercekat. "Ada orang yang butuh bantuan?" gumamnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu bukan hal aneh, bukan sesuatu dari cerita yang ia baca. Dengan ragu, ia mengarahkan cahaya ponsel ke arah suara itu. Jurang itu dalam, tepinya dipenuhi akar-akar pohon yang mencuat bagai jari-jari kerangka. Isakan itu terdengar lagi, lebih jelas, penuh keputusasaan. "Tolong, aku di sini." Suara itu lemah, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Arum berdiri. "Ada siapa di sana?" panggilnya, suaranya bergetar. Ia melangkah mendekati tepi jurang. Tanah di bawah sepatunya terasa licin. "Aku akan panggil bantuan," serunya, meski sinyal ponselnya sudah mati sejak masuk hutan. Tiba-tiba isakan itu berubah menjadi tawa kecil yang dingin, seperti kaca yang retak. Arum mundur, jantungnya nyaris meloncat dari dada. "Ini nggak benar," bisiknya. Tangannya gemetar, memegang ponsel. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat, seperti ada yang menahannya. Cahaya bulan tiba-tiba tertutup awan, membuat hutan tenggelam dalam kegelapan pekat. Di ujung pandangannya, ia melihat sesuatu bergerak di dekat jurang, bayangan tipis. Seperti sosok wanita dengan rambut panjang yang menjuntai. "Kamu dengar aku, kan?" Suara itu kini lebih dekat, menggema di telinganya meski tak ada siapapun di depan. Arum menjerit pelan, ponselnya jatuh ke tanah berlumpur. Ia berbalik, berniat lari kembali ke jalur utama, tapi tanah di bawahnya tiba-tiba amblas. "Tidak!" teriaknya saat kakinya kehilangan pegangan. Tubuhnya terhempas, meluncur ke bawah jurang dalam kegelapan. Ranting-ranting mencakar wajah dan lengannya. Darah hangat mengalir dari luka di dahinya. Ia mencoba meraih apa saja, tapi hanya tanah dan akar yang hancur di tangannya. Dengan suara keras, tubuh Arum menghantam dasar jurang. Rasa sakit menyengat seluruh tubuhnya. Napasnya tersengal. Ia terbaring di tanah dingin. Pandangannya kabur. Di atas, kabut tampak berputar, membentuk wajah-wajah samar yang seolah menatapnya. "Tolong!" bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara air mengalir. Deru air terjun yang terasa terlalu dekat, terlalu hidup. Cahaya bulan kembali muncul, menerangi aliran air di depannya. Air itu bukan jernih, melainkan merah tua, seperti darah yang mengalir tanpa henti. Arum mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa hancur. "Aku harus keluar dari sini," gumamnya, mencengkeram tanah untuk menyeret diri. Tapi kemudian, suara itu kembali,
tawa dingin yang kini bercampur bisikan. "Kamu milikku sekarang." Arum menoleh, matanya melebar ketakutan. Di tepi air terjun, berdiri sosok wanita berpakaian putih. Wajahnya tersembunyi di balik rambut hitam yang basah. Sosok itu melangkah mendekat, kakinya tak menyentuh tanah, dan Arum hanya bisa menjerit dalam hati saat kegelapan menelannya. Arum tersadar di dasar jurang, tubuhnya penuh luka. "Tolong!" teriaknya, tapi hanya Gema yang menjawab. Di kejauhan, ia melihat air terjun yang airnya tampak merah di bawah sinar bulan. "Ini nggak benar," gumamnya. Tiba-tiba ia mendengar bisikan, "Kamu nggak seharusnya ada di sini." Arum berbalik tapi tak ada siapapun. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia mencoba berdiri. Kakinya gemetar menahan beban tubuh. Setiap gerakan terasa seperti pisau yang menusuk. Di sekitarnya, kegelapan menyelimuti seperti kain kafan, hanya dipecah oleh suara air terjun yang bergemuruh. Arum memicingkan mata, berusaha memahami lingkungannya. Batu-batu licin berserakan di dasar jurang, dan aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang metalik. Darah. Ia memeriksa tubuhnya. Luka di lengannya mengucurkan darah, tapi tidak cukup dalam untuk membunuh. "Belum." "Siapa di sana?" tanyanya keras. Suaranya pecah oleh ketakutan. Bisikan itu kembali, lebih jelas kali ini, seolah berasal dari dalam kepalanya. "Kamu sudah terlambat." Arum menutup telinga tapi suara itu tak berhenti. Ia tersandung ke depan, mencari sumbernya, atau setidaknya jalan keluar. Di kejauhan, di balik air terjun, ia melihat sesuatu, bayangan yang bergerak terlalu cepat untuk manusia. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Batu itu menghilang ke dalam kegelapan, tanpa suara. "Jangan main-main denganku," bentak Arum. Meski ia tahu ancamannya kosong, ia mundur. Punggungnya menyentuh dinding jurang yang dingin dan berlumut. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergoyang. Bukan gempa, tapi sesuatu yang lebih hidup. Seperti napas raksasa yang mengguncang bumi. Arum menahan napas, matanya liar, mencari apapun yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Di sela-sela air terjun, ia melihatnya lagi. Cahaya redup, seperti lentera yang berkedip. Harapan kecil muncul di dadanya. Mungkin seseorang ada di sana. Mungkin ia tidak sendirian. Dengan sisa tenaga, ia merangkak menuju air terjun, mengabaikan rasa sakit yang mencengkeram tubuhnya. Saat ia mendekat, air terjun itu tidak lagi terlihat seperti air. Cairannya kental, bergerak lambat, dan berbau seperti besi tua. Arum mengerutkan kening, jari-jarinya menyentuh genangan di dekat kaki air terjun. Lengket. Merah. "Ini darah." Desisnya mundur dengan cepat. Bisikan itu kembali, kini seperti tawa rendah yang mengerikan. "Kamu milik kami sekarang." Tiba-tiba, dari dalam air terjun, sebuah tangan kurus muncul. Kulitnya pucat seperti mayat. Jari-jarinya panjang, dengan kuku hitam yang tajam. Arum terpaku, tubuhnya membeku. Tangan itu meraih udara, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Tidak. Arum memaksa kakinya bergerak, berlari menjauh dari air terjun, tak peduli kemana. Jurang ini bukan sekadar tempat terpencil. Ini adalah perangkap. Di belakangnya suara langkah basah menggema, semakin dekat. Arum tidak berani menoleh. Ia hanya berlari meski tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa kegelapan ini tidak akan pernah melepaskannya. Arum mencoba mencari jalan keluar, tapi setiap langkah membawanya lebih dekat ke air terjun. Di sana ia melihat bayangan wanita berpakaian putih, wajahnya hancur. "Kamu lihat aku kan?" Suara itu menggema. Arum menjerit, berlari menjauh, tapi kakinya tersangkut akar. "Aku cuma mau pulang," teriaknya. Bayangan itu tertawa. "Tak, ada yang pulang dari sini." Arum jatuh tersungkur, lututnya menghantam tanah berbatu. Napasnya tersengal, jantungnya seperti ingin meledak. Ia memaksa diri untuk menoleh, berharap bayangan itu hanya ilusi. Tapi wanita itu masih ada, berdiri di dekat air terjun. Gaun putihnya basah kuyup, menempel pada tubuhnya yang kurus. Wajahnya, tidak ada kata yang bisa menggambarkannya. Kulitnya robek-robek,
memperlihatkan tulang dan daging di bawahnya. Namun, matanya, hitam pekat tanpa pupil, menatap lurus ke arah Arum. Tatapan itu bukan hanya menakutkan, ia seperti menarik jiwa Arum keluar dari tubuhnya. "Siapa kamu?" Arum berteriak, suaranya gemetar. Ia merangkak mundur, tangannya mencengkeram tanah basah. Wanita itu tidak bergerak, tapi suaranya terdengar lebih dekat, seolah berbisik di telinga Arum. "Aku adalah yang tersisa, yang terlupa, dan sekarang kamu akan jadi seperti aku." Arum menggeleng keras menolak percaya. "Ini cuma mimpi, aku akan bangun." Tapi rasa sakit di tubuhnya, dinginnya udara jurang, dan bau darah yang menyengat terlalu nyata. Ia mencoba berdiri, tapi akar-akar di tanah seolah hidup, melilit pergelangan kakinya lebih erat. "Lepaskan aku," jeritnya menarik kakinya dengan panik. Akar itu tidak hanya kuat, ia terasa seperti jari-jari yang mencengkeram. Di depannya wanita itu mulai bergerak. Langkahnya tidak wajar, seperti boneka yang ditarik oleh tali tak terlihat. Setiap gerakan disertai suara retakan tulang yang mengerikan. Arum memalingkan muka, tapi suara wanita itu kembali, kini bercampur dengan nada mengasihani. "Kamu pikir kamu bisa lari? Jurang ini bukan tempat. Ini adalah dia, dan dia lapar." "Dia? Siapa?" Arum berbalik, matanya liar mencari jawaban. Tapi wanita itu sudah lenyap, seolah ditelan air terjun. Hanya suara air atau darah yang terus bergemuruh, kini bercampur dengan detak jantungnya. Sendiri, Arum memaksa kakinya bebas dari akar dan berlari lagi, tak peduli kemana. Dinding jurang seolah berputar, menutup setiap celah yang mungkin jadi jalan keluar. Semakin ia berlari, semakin sempit ruang di sekitarnya, hingga ia kembali berdiri di depan air terjun. Tidak mungkin, desisnya, napasnya tersengal. Air terjun itu kini lebih besar, lebih gelap. Cairannya mengalir seperti sungai darah yang tak pernah berhenti. Di permukaannya, ia melihat pantulan, bukan wajahnya, tapi wajah wanita itu, tersenyum dengan gigi-gigi yang runcing. "Kamu sudah jadi bagian dari kami," kata pantulan itu. Meski mulut Arum tidak bergerak, Arum mundur, tapi tanah di belakangnya amblas. Ia jatuh ke dalam lubang kecil, tubuhnya terjepit di antara batu-batu. Sesuatu di dalam lubang itu bergerak. Sesuatu yang bukan akar, bukan batu, tapi hidup. Ia merasakan sentuhan dingin di kakinya, seperti jari-jari yang merayap naik. "Jangan!" teriaknya, menendang-nendang dengan panik. Tapi sentuhan itu semakin banyak, merambat ke pinggangnya, dadanya, seolah ingin menariknya ke dalam bumi. Tiba-tiba, sebuah suara baru menggema. Bukan bisikan, bukan tawa, tapi raungan. Rendah yang membuat tulangnya bergetar. Air terjun berhenti mengalir sejenak, dan di kegelapan Arum melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari wanita itu. Sesuatu yang bukan manusia, bukan bayangan, tapi kegelapan itu sendiri, dengan mata merah yang menyala seperti bara. "Kamu milikku," katanya, dan dunia di sekitar Arum mulai runtuh. Di kampus, Dita dan teman-teman Arum, Rian dan Maya, panik karena Arum tak pulang selama 2 hari. "Dia pasti lewat hutan itu," kata Rian, tangannya mengepal erat di saku jaketnya. "Kalian dengar cerita air terjun angker kan?" tanya Maya. Wajahnya pucat, matanya melirik ke arah jendela yang memantulkan kegelapan malam. "Itu cuma mitos," bantah Rian, tapi suaranya ragu, pecah di ujung kata. Mereka bertiga saling pandang, lalu mengangguk serentak. Tak ada waktu untuk ragu. Mereka memutuskan menyusuri hutan, membawa senter, tali, dan sebilah pisau kecil yang diambil Rian dari dapur kosnya. "Arum, tunggu kami!" seru Dita. Hatinya dipenuhi harap dan ketakutan saat mereka melangkah ke dalam kegelapan. Hutan di malam hari terasa seperti dunia lain. Pohon-pohon menjulang tinggi, ranting-rantingnya seperti jari-jari yang siap mencengkeram. Angin bersiul pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang aneh, seperti bunga busuk. Senter Dita menyapu jalur setapak yang nyaris tak terlihat, ditumbuhi akar dan lumut. Dia bilang dia mau ambil jalan pintas lewat sini setelah kelas. Gumam Dita, mencoba mengingat percakapan terakhir dengan Arum. Kenapa dia nggak bilang apa-apa kalau ada masalah? "Arum nggak suka ngerepotin orang," sahut Maya, suaranya lirih.
Ia memegang lengan Rian erat-erat, seolah takut tersesat sendirian. Tapi ini beda. Dia nggak bakal hilang gitu aja. Rian diam, hanya mengangguk, matanya fokus ke depan. Di tangannya, tali panjang tergulung rapi, tapi jari-jarinya gemetar setiap kali ada suara ranting patah di kejauhan. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka sampai di tepi jurang yang curam. Di bawah samar-samar terdengar gemuruh air terjun. Cahaya bulan menerobos celah-celah pohon, memantul di permukaan air yang tampak gelap, terlalu gelap. Itu, airnya kok aneh, bisik Maya, menunjuk ke arah air terjun. Kayak nggak normal. Dita mendekat, menyipitkan mata. Air itu tidak berkilau seperti seharusnya. Warnanya merah tua, hampir hitam seperti darah yang mengental. Jangan ngomong gitu Maya, bentak Rian. Tapi ia sendiri mundur selangkah. Kita harus turun. Kalau Arum ada di bawah, kita nggak bisa buang waktu. Ia mengeluarkan tali dan mulai mengikatnya ke pohon terdekat. Gerakannya cepat tapi ceroboh. Dita memegang bahunya. Rian, tenang. Kita nggak tahu apa yang ada di bawah. Kita harus hati-hati. Hati-hati? Dita, Arum mungkin terluka. Atau... Rian tak melanjutkan tapi ketakutan di matanya cukup bicara. Maya tiba-tiba menjerita, pelan, menunjuk ke arah semak-semak. Itu apa? Senter Dita segera mengarah ke sana, tapi hanya ada bayangan pohon yang bergoyang ditiup angin. Jangan bikin panik, Maya. Geram Rian, tapi suaranya sendiri bergetar. Mereka mulai menuruni. Jurang, tali di tangan Rian menjadi pegangan utama. Dinding jurang licin, berlumut dan berbau busuk, seperti sesuatu yang membusuk di dalam tanah. Setiap langkah terasa seperti undangan menuju kegelapan yang lebih dalam. Saat kaki Dita akhirnya menyentuh dasar jurang, ia merasakan getaran aneh di bawah tanah, seperti detak jantung yang lambat dan berat. Kalian ngerasa nggak? Tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Apa? Rian mendarat di sisinya, diikuti Maya yang hampir terpeleset. Tanahnya kayak hidup, jawab Dita, menatap kaki mereka. Maya memeluk dirinya sendiri, giginya gemeretak. Aku nggak suka ini. Kita harus cepat cari Arum dan pergi. Rian mengangguk, mengarahkan senternya ke arah air terjun. Cahaya itu memantul, memperlihatkan sesuatu di dekat tepi air. Bekas sepatu di lumpur, ukurannya sama dengan yang biasa dipakai Arum. Itu punya Arum, seru Dita, berlari mendekat. Tapi saat ia membungkuk untuk memeriksa, sesuatu di air terjun bergerak. Bayangan gelap, samar, seperti sosok yang berdiri di balik tirai air. Siapa di sana? Tanya Rian. Suaranya keras tapi penuh ketakutan. Tak ada jawaban, hanya suara air yang tiba-tiba terdengar seperti bisikan. Maya menarik lengan Dita. Dita, jangan dekat-dekat. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, memadamkan senter mereka sekaligus. Kegelapan menelan mereka dan dari arah air terjun sebuah suara, bukan manusiawi tapi dalam dan menggema, berkata, "Kalian datang untuknya, tapi sekarang kalian milikku." Dita meraih tangan Rian dan Maya, jantungnya berdetak kencang. Di kegelapan mereka mendengar langkah basah mendekat, dan sesuatu yang dingin menyentuh leher mereka. Arum bertahan di dasar jurang, tubuhnya lemah namun masih berjuang. Ia menemukan aliran kecil yang mengalir dari celah batu, airnya dingin dan sedikit pahit, tapi cukup untuk menahannya dari dehidrasi. Dengan tangan gemetar, ia menampung air di telapak tangannya dan meminumnya perlahan, berusaha mengabaikan rasa logam yang samar. Setiap teguk terasa seperti menunda kematian, tapi tidak lebih. Saat ia menjelajahi sekitar, kakinya tersandung sesuatu di dekat air terjun. Ia menunduk dan jantungnya hampir berhenti. Tulang belulang berserakan di tanah, tersembunyi di antara lumut dan akar. Tengkorak manusia menatapnya dengan rongga mata kosong. Beberapa tulang patah, yang lain masih menempel pada sisa kain compang-camping. Ini manusia, bisik Arum, mual mengaduk perutnya. Ia mundur, tangannya menutup mulut untuk menahan jeritan. Bau busuk samar tercium, seolah kematian masih menempel di udara. Tiba-tiba, udara menjadi lebih dingin. Arum merasakan kehadiran. Itu sebelum melihatnya. Bayangan wanita berpakaian putih muncul lagi, berdiri di dekat air terjun. Wajah hancurnya menyeringai. "Kamu akan seperti mereka," katanya,
Suaranya seperti angin yang merayap di kulit. Wanita itu menunjuk tulang belulang itu dengan jari kurus yang gemetar. Mereka juga berpikir bisa melarikan diri. Arum jatuh berlutut, air mata mengalir di pipinya yang kotor. "Apa maumu?" tangisnya. Suaranya pecah oleh keputusasaan. "Kenapa aku? Biarkan aku pergi." Wanita itu tidak menjawab segera. Ia hanya tersenyum. Gigi-giginya yang runcing berkilau di bawah sinar bulan yang samar. Lalu seperti asap, tubuhnya melebur ke dalam kegelapan, meninggalkan Arum dalam kesunyian yang mencekik. Arum memeluk dirinya sendiri, tubuhnya menggigil. Ia merasa jiwanya perlahan terkikis, seolah jurang ini bukan hanya menjebak tubuhnya, tapi juga pikirannya. Setiap suara, tetesan air, gemerisik daun, bahkan napasnya sendiri, terdengar seperti ancaman. Ia menyeret dirinya menjauh dari tulang belulang, mencari tempat untuk bersembunyi, meski tahu itu sia-sia. Dinding jurang terasa semakin dekat, seperti mulut raksasa yang siap menelannya. Di tengah keputusasaan, ia menemukan sesuatu di tanah, sebuah benda kecil, setengah terkubur di lumpur. Dengan tangan gemetar, ia menggalinya. Sebuah liontin perak, rantainya berkarat, dengan ukiran huruf S di tengahnya. Arum mengerutkan kening. Ini bukan miliknya. Mungkinkah milik salah satu korban? Di sini, ia memegang liontin itu erat-erat, seolah itu satu-satunya bukti bahwa dunia luar masih ada. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergetar lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Arum tersungkur, liontin terlepas dari tangannya. Dari arah air terjun, suara, raungan rendah menggema. Sama seperti yang ia dengar sebelumnya, tapi kini lebih dekat, lebih nyata. Air terjun itu sendiri seolah hidup, cairannya berputar seperti pusaran, membentuk wajah-wajah yang berubah-ubah. Wajah wanita itu, wajah orang-orang tak dikenal, dan wajahnya sendiri menjerit dalam diam. "Kamu tidak bisa menyimpan itu," kata suara wanita itu, kini berasal dari segala arah. Arum mencari liontin dengan panik, tapi benda itu lenyap, seolah ditelan tanah. Ia menjerit, memukul-mukul lumpur. "Berikan kembali, aku nggak mau mati di sini." Tapi hanya tawa dingin yang menjawab, diikuti oleh suara langkah basah yang mendekat dari kegelapan. Arum bangkit, meski kakinya nyaris tak sanggup menahan. Ia tahu lari bukan jawaban, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga, ia berlari, menjauh dari air terjun, ke arah celah sempit di dinding jurang yang baru ia perhatikan. Celah itu kecil, tapi mungkin cukup untuknya masuk. Saat ia mendekat, ia mendengar bisikan baru, bukan dari wanita itu, tapi suara yang lebih lembut, hampir familiar. "Arum, cepat!" Hatinya melonjak. "Dita," bisiknya, harapan kecil menyala di dadanya. Tapi saat ia mencapai celah, suara itu berubah menjadi tawa wanita itu lagi. "Kamu pikir temanmu bisa menyelamatkanmu?" Arum terhenti, jantungnya tenggelam. Di belakangnya, langkah basah itu semakin keras, dan sesuatu yang besar, tak terlihat, mulai merangkak keluar dari air terjun. Dita, Rian, dan Maya akhirnya sampai di tepi jurang. Jantung mereka berdetak kencang di tengah udara dingin yang menusuk. Cahaya senter mereka menyapu tanah berlumpur, dan Maya tiba-tiba menjerit pelan, tangannya menunjuk ke arah sesuatu di dekat tepi. "Lihat! Itu sepatu Arum." Sepatu kets putih yang kotor, dengan tali merah khas Arum, tergeletak miring di lumpur, seolah ditinggalkan tergesa-gesa. Dita berlutut, memeriksanya dengan tangan gemetar. "Dia di sini, atau pernah di sini," katanya, suaranya penuh harap bercampur ketakutan. "Arum, Arum, kamu di mana?" Rian berteriak ke arah kegelapan jurang, suaranya menggema tanpa jawaban. Maya ikut memanggil, tapi hanya suara air terjun yang bergemuruh di bawah yang menjawab, seperti tawa rendah yang mengejek. Dita berdiri, matanya liar mencari tanda-tanda lain. "Kita nggak bisa cuma teriak, kita harus turun sekarang," katanya, nadanya tegas, meski wajahnya pucat. Rian mengangguk, dengan cepat memeriksa tali yang masih terikat di pohon. "Aku turun. Duluan, kalau aman kalian ikut." Ia mengencangkan tali di pinggangnya, menguji kekuatannya dengan tarikan kuat. Maya memegang lengan Dita, berbisik,
Aku nggak yakin ini ide bagus. Tempat ini rasanya salah. Dita hanya menggenggam tangannya. Erat tak menjawab. Ia tahu Maya benar, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Rian mulai menuruni dinding jurang. Kakinya mencari pijakan di batu-batu licin. Cahaya senter yang diikatkan di dadanya memantul liar, memperlihatkan lumut dan akar yang menjalar seperti urat-urat hidup. Tiba-tiba tali itu bergoyang keras, seolah ditarik dari atas. "Apa ini?" teriak Rian memandang ke atas. Dita dan Maya memeriksa pohon, tapi tak ada yang salah. Tali itu masih terikat kuat. Namun, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, suara berderit keras terdengar, dan tali itu putus dengan suara seperti cambuk. Rian jatuh, jeritannya memecah malam. Ia menghantam tanah di dasar jurang dengan bunyi mengerikan, diikuti keheningan yang mencekik. "Rian!" Dita berteriak, hampir melompat ke tepi jurang, tapi Maya menahannya. "Jangan, kita nggak tahu apa yang ada di bawah." Wajah Maya basah oleh air mata, tangannya mencengkeram Dita begitu kuat hingga memutih. Di bawah, Rian mengerang pelan, tubuhnya terbaring di antara batu-batu. Kakinya tertekuk pada sudut yang tidak wajar, dan darah mengalir dari luka di dahinya. "Ada yang nggak beres di sini," katanya. Napasnya tersengal. Matanya liar mencari apapun di kegelapan. Ia mencoba bangkit, tapi rasa sakit membuatnya jatuh kembali. Di kejauhan, ia mendengar suara, langkah basah, seperti sesuatu yang merangkak, keluar dari air terjun. Sementara itu Arum, yang bersembunyi di celah sempit dinding jurang, mendengar suara teman-temannya. "Dita, Rian." Bisiknya, hatinya melonjak. Ia mencoba berteriak, "Aku di sini, tolong." Tapi suaranya aneh, teredam, seolah ditelan oleh udara di sekitarnya. Setiap kali ia mencoba lagi, kegelapan seolah menekan tenggorokannya, membuat kata-katanya lenyap sebelum mencapai udara. Kenapa nggak ada yang dengar?" Gumamnya, keputusasaan merayap kembali. Di celah itu, ia merasakan getaran tanah lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Sesuatu bergerak di dekatnya, bukan bayangan wanita itu, tapi sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Matanya menangkap kilau merah di kegelapan, seperti mata yang mengintai. "Kalian tidak seharusnya datang," suara itu bergema, bukan dari wanita itu, tapi dari jurang itu sendiri, dalam dan menggetarkan tulang. Arum menutup mulutnya, menahan jeritan, tubuhnya gemetar hebat. Di atas, Dita dan Maya panik. "Kita harus turun, Rian terluka," kata Dita, mencari cara lain untuk mencapai dasar jurang. Maya menggeleng, air mata mengalir di wajahnya. "Tali itu nggak putus sendiri, Dita. Sesuatu memutusnya." Tapi Dita tidak mendengarkan. Ia menemukan jalur sempit di sisi jurang, berbatu dan licin, tapi mungkin cukup untuk turun. "Aku nggak ninggalin mereka," katanya. Mulai merangkak turun meski tangannya gemetar. Saat Dita menghilang ke dalam kegelapan, Maya sendirian di tepi jurang. Senternya mulai redup. Ia mendengar bisikan dari arah hutan di belakangnya, suara yang bukan manusiawi. "Kamu juga akan tinggal di sini," katanya, dan Maya menjerit, berlari ke arah Dita tanpa berpikir. Di dasar jurang, Rian menyeret tubuhnya menjauh dari air terjun, tapi bayangan gelap mulai terbentuk di depannya, dengan tangan-tangan kurus yang meraih dari kegelapan. Arum di celahnya hanya bisa mendengar jeritan teman-temannya, tapi tak bisa berbuat apa-apa saat kegelapan mulai menelan mereka semua. Malam ketiga di jurang, tubuh Arum menyerah pada kelelahan dan kelaparan yang mencabik-cabik. Ia ambruk di dekat celah sempit tempatnya bersembunyi. Pandangannya kabur, dunia di sekitarnya memudar menjadi kegelapan. Dalam tidur yang lebih mirip koma, mimpi menyeretnya ke tempat yang asing, namun terasa menyakitkan. Air terjun berdarah muncul di depannya, dan di tengah gemuruhnya, wanita berpakaian putih berdiri. Wajah hancurnya kini lebih jelas, penuh luka yang menceritakan penderitaan. "Namaku Sari," katanya. Suaranya lembut tapi menusuk, seperti pisau yang meluncur pelan di kulit. "Aku dibunuh di sini, tubuhku dibuang ke air terjun." Arum tersentak bangun, napasnya tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jurang masih sama, gelap, dingin,
dan penuh ancaman. Sari, gumamnya. Nama itu terasa asing, namun membawa beban yang mencekik. Ia memeluk lututnya, mencoba memahami mimpi itu. "Kenapa aku?" tanyanya pada udara. Suaranya pecah. Nyaris tak terdengar di tengah gemuruh air terjun. Udara di sekitarnya berubah, menjadi lebih berat, seperti menekan paru-parunya. Sari muncul di depannya. Bukan sebagai bayangan samar kali ini, tapi nyata, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Gaun putihnya compang-camping, basah oleh darah yang tak pernah kering. Matanya, hitam dan kosong, menatap Arum dengan campuran kemarahan dan kesedihan. "Karena kamu mendengar tangisku," dan katanya, suaranya bergema seperti angin yang terperangkap di jurang. "Kamu satu-satunya yang mendengar." Arum mundur, punggungnya menempel pada dinding batu yang licin. "Aku nggak mengerti, aku cuman lewat hutan itu, aku nggak minta ini." Air mata mengalir di wajahnya, campuran ketakutan dan frustrasi. Sari melangkah mendekat. Gerakannya tidak wajar, seperti boneka yang ditarik tali. "Bukan kebetulan," desisnya. "Jurang ini memanggilmu, aku memanggilmu. Darahku di air itu, ia masih hidup dan ia memilihmu." "Memilih untuk apa?" Arum berteriak, suaranya memecah keheningan. "Untuk mati seperti kamu? Untuk jadi tulang di lumpur?" Ia menunjuk ke arah tulang belulang yang pernah ia temukan. Tangannya gemetar. Sari tidak menjawab segera. Ia menunduk, jari-jarinya yang kurus menyentuh tanah, seolah mengenang sesuatu. "Aku bukan satu-satunya," katanya pelan. "Banyak yang datang sebelumku dan banyak yang datang setelahku. Jurang ini, ia lapar. Tapi aku ingin bebas." Arum mengerutkan kening, jantungnya berdetak kencang. "Bebas? Kalau kamu hantu, kenapa nggak pergi? Kenapa nyeret aku ke sini?" Sari mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kali Arum melihat sesuatu selain kemarahan di matanya, penyesalan. "Aku terikat," jawab Sari. "Pembunuhku mengutukku, menjadikan air terjun ini penjara. Setiap jiwa yang jatuh ke sini memperkuat kutukan itu. Dan kamu?" Sari menunjuk Arum. "Kamu bisa memutuskannya, atau menjadi bagian darinya." Arum menggeleng keras, menolak percaya. "Aku nggak bisa apa-apa, aku cuma mahasiswi biasa." Tapi kata-kata itu terasa kosong, bahkan untuk dirinya sendiri. Ia teringat liontin dengan huruf S yang ia temukan, yang lenyap seolah ditelan jurang. "Liontin itu punyamu, kan?" tanyanya, suaranya lirih. Sari mengangguk perlahan. "Itu satu-satunya yang tersisa dariku, barang yang menyimpan ceritaku. Temukan lagi, dan kamu bisa membebaskanku. Tapi hati-hati, jurang ini bukan hanya tempat, ia hidup, dan ia tidak akan melepaskanmu begitu saja." Sebelum Arum bisa bertanya lebih lanjut, Sari lenyap, meninggalkan bau darah dan bunga busuk di udara. Arum memeluk dirinya, tubuhnya menggigil. Ia menyadari, ia tak hanya terjebak di jurang tapi juga di kutukan Sari, dan mungkin kutukan yang lebih besar, yang telah menelan banyak jiwa sebelumnya. Di kejauhan, ia mendengar jeritan samar, suara yang mirip dengan Dita dan Rian. Harapan kecil menyala di dadanya, tapi juga ketakutan yang lebih dalam. Jika teman-temannya ada di sini, mereka juga dalam bahaya. Dan jika Sari benar, satu-satunya cara untuk selamat adalah menghadapi jurang itu sendiri. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergoyang lagi, dan dari air terjun, suara raungan rendah menggema, diikuti oleh kilau mata merah di kegelapan. Arum bangkit meski kakinya lemah. Ia tahu, waktu semakin menipis. Bagi dirinya, bagi teman-temannya, dan mungkin bagi Sari. Dengan sisa keberanian, ia melangkah menuju air terjun, bertekad menemukan liontin itu, meski itu berarti menatap langsung ke wajah kegelapan. Dita, Rian, dan Maya berjuang melewati kegelapan jurang. Kaki mereka terpeleset di lumpur licin. Tangan mereka penuh luka akibat mencengkeram batu-batu tajam. Cahaya senter yang redup nyaris tak membantu. Namun tekad mereka untuk menemukan Arum mendorong mereka maju. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, Dita melihat sesosok tubuh meringkuk di dekat celah batu, nyaris tak bergerak. "Arum!" teriaknya, berlari mendekat. Ia berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh wajah Arum yang pucat dan dingin.
Dia masih hidup, seru Dita, air mata membasahi wajahnya. Denyut nadi Arum lemah, tubuhnya penuh luka, dan matanya tertutup rapat, seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Rian yang masih pincang akibat jatuhnya membantu Dita mengangkat Arum dengan hati-hati. "Kita harus cepat, dia nggak akan tahan lama," katanya, suaranya tegang. Maya memegang senter, cahayanya menyapu air terjun yang masih mengalir dengan cairan merah tua, seolah mengejek usaha mereka. "Cepat, aku nggak mau di sini lebih lama," desis Maya. Ketakutan membuat suaranya bergetar. Namun saat mereka mulai menyeret Arum menjauh dari air terjun, udara di sekitar mereka membeku. Tanah berguncang, dan dari kegelapan, Sari muncul, lebih nyata dari sebelumnya. Gaun putihnya menjuntai, seperti kain kafan, wajah hancurnya penuh dendam, dan matanya menyala dengan kebencian yang membara. "Dia milikku!" teriaknya, suaranya menggema seperti petir, membuat Dita dan yang lain terhenti. Tangan kurus Sari terulur, jari-jarinya yang panjang dan tajam meraih udara, seolah ingin mencabik Arum dari pelukan teman-temannya. Dita memeluk, Arum erat berteriak, "Kami nggak akan ninggalin dia. Pergi!" Rian mengangkat pisau kecilnya meski tangannya gemetar. "Kami nggak takut padamu," bentaknya. Tapi kata-katanya terdengar kosong di hadapan kehadiran Sari yang mengerikan. Maya hanya bisa menjerit, menutup wajahnya, tak sanggup menatap sosok itu. Di tengah kepanikan, Arum tiba-tiba menggerakkan tangannya, lemah namun penuh tekad. Matanya terbuka perlahan, kosong dan buram, tapi suaranya keluar, serak namun jelas. "Sari, aku akan ceritakan kisahmu," katanya, setiap kata seperti menguras sisa tenaganya. "Aku akan pastikan dunia tahu apa yang terjadi padamu. Biarkan aku hidup, biarkan kami pergi." Sari terdiam, tubuhnya membeku di tempat. Matanya yang hitam menatap Arum, seolah menimbang kebenaran kata-katanya. Udara di jurang menjadi semakin berat, suara air terjun mereda menjadi bisikan yang nyaris tak terdengar. "Kisahku," gumam Sari, suaranya kini bercampur dengan kesedihan yang dalam. "Mereka melupakanku. Mereka menguburku di sini, dan dunia terus berputar tanpa tahu." Ia melangkah mendekat, dan Dita menegang. Tapi Sari hanya menatap Arum. Wajahnya kini menunjukkan kerapuhan yang tak pernah terlihat sebelumnya. "Janjimu. Jika kau ingkar, jurang ini akan memanggilmu kembali," kata Sari. Suaranya seperti angin yang merayap di tulang. Lalu dengan gerakan lambat tubuhnya mulai memudar. Gaun putihnya melebur ke dalam kegelapan, dan matanya yang menyala redup hingga lenyap. Air terjun berhenti mengalir sejenak, seolah jurang itu sendiri menahan napas. Tanah berhenti berguncang, dan keheningan yang mencekik menggantikan raungan yang pernah mengisi malam. Dita, Rian, dan Maya tidak membuang waktu. Mereka mengangkat Arum, berjuang menaiki jalur sempit di dinding jurang dengan sisa tenaga. Setiap langkah terasa seperti keajaiban, seolah kegelapan telah mundur, meski hanya sementara. Setelah perjuangan yang melelahkan, mereka akhirnya mencapai tepi jurang, jatuh tersungkur di tanah hutan, napas mereka tersengal. Arum masih bernapas, tapi tubuhnya lemah, dan matanya kosong, seperti kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia memegang tangan Dita erat-erat, tapi tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Di kejauhan hutan kembali sunyi, tapi air terjun masih bergemuruh pelan, seperti mengingatkan mereka bahwa kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Arum diselamatkan, dibawa ke rumah sakit dan perlahan pulih secara fisik. Tapi di malam-malam yang sepi, ia sering terbangun, mendengar bisikan samar Sari di telinganya, mengingatkannya pada janji yang harus ditepati. Dan di tangannya, tanpa sebab yang jelas, ia menemukan liontin perak dengan huruf S, berkarat, namun utuh, seolah jurang itu sendiri yang mengembalikannya. Arum selamat, tapi bekas luka di tubuh dan jiwanya tidak pernah benar-benar sembuh. Ia kembali ke kehidupan sehari-hari, ke kampus, ke kamar kosnya yang sederhana, tapi dunia terasa asing. Trauma membelenggunya seperti rantai tak terlihat. Setiap bayangan di sudut ruangan, setiap suara angin di malam hari, mengingatkannya pada jurang itu, pada air terjun berdarah, pada wajah hancur Sari, dan pada raungan kegelapan yang masih menghantui mimpinya.
Tangan-tangannya gemetar setiap kali ia mencoba menulis, tapi ia memaksa diri untuk menepati janjinya. Dengan laptop tua, di pangkuannya, Arum menuliskan kisah Sari. Ia meneliti sejarah daerah itu, mencari petunjuk tentang wanita bernama Sari yang hilang atau dibunuh. Arsip lama menyebutkan seorang gadis bernama Sariwati yang lenyap puluhan tahun lalu. Diduga dibunuh oleh seseorang yang tak pernah tertangkap. Arum menuangkan semua yang ia alami, kengerian jurang, kutukan air terjun, dan penderitaan Sari, dalam sebuah artikel yang ia unggah ke situs kampus. "Aku sudah ceritakan kisahmu, Sari," bisiknya pada layar, berharap itu cukup untuk membebaskan arwah yang tersiksa. Tapi setiap malam, saat lampu dipadamkan dan keheningan menyelimuti, bisikan itu kembali. "Kamu berjanji, tapi aku masih di sini," kata suara Sari, lembut namun penuh beban, seolah berasal dari dalam kepala Arum sendiri. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang, mencari sumber suara itu di kamar yang kosong. Liontin perak dengan huruf S yang ia temukan kini tergantung di lehernya, dingin di kulitnya, seperti pengingat bahwa jurang belum selesai dengannya. Dita yang tetap setia di sisinya sering datang untuk menemaninya. Melihat Arum yang semakin pendiam, Dita memeluknya erat suatu malam. "Kamu aman sekarang, Arum. Kami membawamu keluar dari sana," katanya. Suaranya penuh keyakinan. Tapi Arum hanya menatap kosong ke jendela, ke arah kegelapan di luar. "Aku tahu, Dita," jawabnya pelan. "Tapi Sari tak pernah benar-benar pergi. Aku masih merasakannya. Di sini." Ia menunjuk dadanya. Matanya penuh ketakutan yang tak bisa dijelakan. Dita mencoba membujuknya untuk melupakan, untuk fokus pada penyembuhan. Tapi Arum tidak bisa. Ia mulai memperhatikan hal-hal aneh. Cermin di kamarnya kadang memantulkan bayangan yang bukan miliknya. Wajah pucat dengan mata hitam. Air di wastafel kadang berbau logam, seperti darah yang ia cium di jurang. Dan di malam yang paling sunyi, ia mendengar suara air mengalir, meski kosnya jauh dari sungai atau air terjun. "Ini nggak selesai," gumamnya pada diri sendiri, memegang liontin hingga jari-jarinya memutih. Suatu malam, setelah berminggu-minggu dihantui, Arum bermimpi kembali ke jurang. Air terjun berdarah itu ada di depannya, tapi kali ini Sari tidak sendirian. Wajah-wajah lain muncul di permukaan air. Pria, wanita, tua, muda, semua dengan mata kosong dan mulut terbuka dalam jeritan bisu. "Kami masih di sini," kata mereka serentak, suara mereka seperti paduan suara yang menghancurkan pikiran. Sari berdiri di tengah. Wajahnya kini lebih utuh, tapi penuh keputusasaan. "Kisahku bukan satu-satunya. Jurang itu, ia menyimpan kami semua." Arum terbangun dengan jeritan. Liontin di lehernya terasa panas, seolah membakar kulitnya. Ia menyadari, menulis tentang Sari tidak cukup. Air terjun itu bukan sekadar tempat kematian Sari. Ia adalah makam bagi banyak jiwa, terikat oleh kutukan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan Arum sebagai satu-satunya yang selamat, entah bagaimana menjadi jembatan antara dunia mereka dan dunia ini. Ia menatap laptopnya, jari-jarinya ragu di atas keyboard. "Apa yang harus aku lakukan, Sari?" tanyanya pada udara. Tak ada jawaban, hanya angin yang bertiup pelan, membawa bau samar bunga busuk. Arum merasa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Setiap langkahnya, setiap napasnya terasa seperti dipantau oleh mata merah yang pernah ia lihat di jurang. Ia tahu, untuk benar-benar bebas ia harus kembali ke air terjun itu. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menghadapi rahasia yang tersimpan di dalamnya, meski itu berarti mengorbankan apa yang tersisa dari jiwanya. Di luar, hujan mulai turun, dan di antara suara tetesannya, Arum mendengar bisikan lagi, kini lebih jelas. "Kembalilah, atau kami akan datang untukmu."